Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, "Usika bitaqwallahi, aku berwasiat kepada engkau agar bertakwa kepada Allah. Fa innahu rasul amri kullihi, karena takwa kepada Allah adalah pokok dari semua urusan." Kemudian Abu Dzar melanjutkan, "Ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahkan lagi untuk wasiatnya." Ya, kalau kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, "Alaika bitalawatil Quran." Ya, hendaklah engkau senantiasa membaca Al-Quran, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis samai. Karena itu adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, akhwati fillah wa ummahati fillah, yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita bagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Tentunya itu juga untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwa suatu ketika beliau pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah berwasiat? Ya, beliau menjawab, "Ausa bi kitabillah." Ya, beliau berwasiat dengan kitabullah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, maksud daripada berwasiat dengan kitabullah di sini adalah bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat dan tentunya juga kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ya, dalam arti mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, memaknai mempelajari makna-maknanya, ya, kemudian memuliakan serta memahami isi kandungan Al-Quran yang kemudian diamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tahu, ya, apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa, kata Abu Dzar, "Aku berkata, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, "Usika bitaqwallahi, aku berwasiat kepada engkau agar bertakwa kepada Allah. Fa innahu rasul amri kullihi, karena takwa kepada Allah adalah pokok dari semua urusan." Kemudian Abu Dzar melanjutkan, "Ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahkan lagi untukku wasiatnya." Ya, kalau kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, "Alaika bitalawatil Quran." Ya, hendaklah engkau senantiasa membaca Al-Quran, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah. Fa innahu nurul laka fil ardi wa dzukhrul laka fis samai. Karena itu adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Ya. Begitu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ya, bahwa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok daripada segala urusan. Ya, kemudian senantiasa
membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena inilah akan menjadi penerang baik di dunia maupun di akhirat. Permasalahannya adalah jika kesimpulan daripada wasiat daripada Rasulullah SAW, ya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran ini adalah dalam arti kita harus mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, ya, mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Pada dasarnya yang disampaikan dalam Al-Quran itu dua hal, al-amr, an-nahi, perintah dan larangan. Dua-duanya sebenarnya sama-sama perintah. Yang pertama perintah untuk melakukan, yang kedua perintah untuk meninggalkan. Jadi mana yang diwajibkan berarti itu wajib dilakukan, mana yang dilarang itu adalah perintah untuk wajib kita tinggalkan, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran sedangkan kita tidak paham dengan apa yang kita baca? Jadi Al-Quran hanya sebatas bisa kita baca. Makanya di sini ada perintah kemudian mentadaburi Al-Quran, kemudian memikirkan kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Al-Quranul Karim, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah syifaun wa rahmatun lil mu'minin, ya, adalah obat, adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah pengobat yang terbesar bagi hati setiap manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Ya, tadabbarul Qur'an maksudnya mentadaburi Al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu bukanlah dari Allah, lau jadu fihi ikhtilafan katsiran, tentunya pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, ya. Jelas-jelas bahwa Al-Quran itu benar dari Allah dan itu harus kita imani, ya. Allah memerintahkan kepada kita semua umat muslim untuk mentadaburi kitabnya, memperhatikan maknanya, kemudian memikirkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mentadaburi Al-Quran, ya, mentadaburi kitabullah berarti harus ada ilmunya, ya. Karena apa? Kitabullah kunci meraih segala ilmu dan pengetahuan, ya. Dengan memahami kitabullah, memahami Al-Quran, kita bisa memperoleh kebaikan, ya, kita bisa memahami berbagai ilmu, ya. Dengan memahami Al-Quran bisa bertambah iman kita, bisa tenang hati kita, ya, bisa terasa ringan segala permasalahan yang kita hadapi. Karena mentadaburi Al-Quran menjadikan seseorang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi Al-Quran bisa membuat orang termotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa menjadi jalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Shad ayat 29 Allah menjelaskan bahwa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya, kitabullah, kitab Al-Qur'anul Karim, ya, yang kami turunkan itu kata Allah penuh berkah, ya, liyatadabbaru ayatihi, supaya kalian mentadaburi, menghayati isi-isinya, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran, ya. Berarti ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran,
maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, akal kita kurang sehat, yuk mangga baca Quran. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memotivasi kita, umatnya, ya juga para sahabat dan para ulama salafus soleh untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita paham isi kandungan Al-Quran, ya, apalagi kita hafal Al-Quran. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa Rasul pun mentadaburi Al-Quran, para sahabat pun menghafal dan mentadaburi Al-Quran. Ya, dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau kok beruban gitu. Ya, apa jawab Rasul? Kata Rasul, syayya'ata bani Hudun wa akhawatuha. Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuatku beruban. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, suatu ketika Abu Bakar pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sekarang telah beruban. Kemudian kata Rasul, apa? Syayya'ata bani Hudun al-waqi'atu al-mursalatu wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apa yang sudah membuat beliau sampai beruban, kata Rasul, telah membuatku beruban surah Hud, surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasa'alun, An-Naba, betul ya. Kemudian idza syamsu kuwirat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentadaburi Al-Quran dengan sempurna. Ya, digambarkan sampai-sampai kepala beliau beruban. Ya, ini berarti menunjukkan ada proses di mana seseorang berpikir keras, ya, memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sudah jelas surganya, ya, yang bisa menjadi wasilah syafaat bagi umat-umatnya seluruh dunia malah, ya, itu berpikir keras sampai ubannya tumbuh, sampai beruban kepalanya, ya, karena mentadaburi Al-Quran. Lalu siapa kita untuk tidak mau sama sekali mempelajari Al-Quran, tidak tergerak sama sekali untuk belajar Al-Quran, bahkan tidak bisa baca Quran. Nauzubillah min dzalik. Ya. Selain daripada itu, para sahabat radhiyallahu anhum juga memberikan semangat kepada kita, memotivasi kita semua agar mentadaburi Al-Quran. Ya. Sebagaimana Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, kata beliau, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla. Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan kenyang dengan firman Rabb kalian. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Rasul, man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullah wa rasuluh. Siapa yang senang mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluh. Maka hendaklah dia melihat, apabila dia mencintai Al-Quran, maka berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti cinta kita kepada Al-Quran itu adalah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, beliau pun berkata, ya, beliau radhiyallahu anhu berkata bahwa man aradal ilma, siapa yang menginginkan ilmu, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Fa innahu fi'lul awwalin wal akhirin. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Ya. Maka bacalah Al-Quran. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat ilmu generasi yang pertama dan yang terakhir. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, man aradal ilma, siapa yang menginginkan ilmu,
falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin, karena di dalam Al-Qur'an terdapat ilmu generasi pertama dan yang terakhir. Berarti ini maknanya bahwa siapa yang banyak membaca Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapatkan ilmu, baik ilmu terdahulu maupun ilmu yang ada di masa sekarang maupun ilmu yang ada di masa yang akan datang. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa makna daripada tadabbur Al-Qur'an itu bukanlah tadabbur itu hanya sekedar hafal huruf-hurufnya, ya. Bukan hanya sekedar bisa membacanya. Ya. Bukan hanya sekedar tahu artinya, tetapi juga dia bisa membacanya, dia hafal, dia tahu batasan-batasannya, ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, aku telah membaca Al-Quran semuanya dengan tidak meninggalkan satu huruf pun. Ya, kata beliau, demi Allah dia telah meninggalkan semua hurufnya karena Al-Quran tidak terlihat di dalam akhlak dan pengalamannya. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, aku baca Quran, ya, satu surat dari Al-Quran dalam satu nafas. Bahkan satu nafas itu bukan untuk satu ayat satu nafas itu udah panjang sekali nafas kita. Ini satu surat dalam satu nafas, demi Allah, ya. Kata beliau, mereka bukanlah para ahli dalam membaca Al-Quran, mereka juga bukan para ulama, mereka juga bukan orang yang bijak dan bukan pula orang takwa, apabila mereka lalai, ya, daripada mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi maksud daripada perkataan Hasan Al-Basri di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran adalah di mana kita bisa membaca, kemudian menghafal, kemudian memahami maknanya, kemudian apa yang terkandung dalam Al-Quran bisa kita amalkan, bisa menjadi akhlak kita yang mulia, ya, bisa menjadi pengamalan sehari-hari kita, ya. Maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita, antum dan antunna semuanya, tergerak hatinya, ya, untuk senantiasa mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan utama kita, ya. Jadikan Al-Quran ini sebagai amalan sehari-hari kita, ya, yang tidak hanya sekedar amalan, tetapi segala sesuatunya kita jadikan landasan utamanya adalah Al-Quranul Karim, ya. Terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, ya, itu harus semuanya bersumber daripada Al-Quranul Karim, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak hanya seorang qari, ya, tidak hanya orang yang bisa atau pandai membaca Al-Quran, tetapi dijadikan kita orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran, dalam arti menjadikan Al-Quran ini sebagai kebiasaan, menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran bisa melembutkan hati kita, bisa membuat hati kita tenang, ya. Maka jangan sampai bacaan Al-Quran kita malah merusak hati kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kehidupan bagi hati. Al-Quran adalah obat bagi penyakit di dalam dada. Maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai obat, sebagai penenang jiwa kita, sebagai penyejuk hati kita, yang membuat hati kita menjadi lapang. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, ya, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, semakin rindu kita untuk senantiasa beribadah, semakin rindu kita dengan Allah dan Rasulnya, semakin kita menjadi manusia yang bersyukur, semakin ditambah-tambah kesabaran kita, semakin banyak kita membaca Al-Quran, ya, semakin tenang hati kita,
semakin terasa hidup dan sempurna hati kita, ya. Maka kata Imam Al-Jauziyah bahwa jangan sampai Al-Quran ini menjadi perusak hati, ya. Kita riak di dalam membaca Al-Quran, ya, kita baca Quran pengen dipuji, kita membaca Al-Quran tidak ikhlas lillahi ta'ala, kita membaca Al-Quran karena unsur duniawi, maka kemudian Al-Quran ini menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Bahkan Al-Quran bisa mengeraskan hati kita, ya. Makanya perhatikan 5 hal yang bisa membuat hati kita keras. Yang pertama adalah panjang angan-angan. Yang kedua, berlebihan bergaul dengan manusia, maka banyak-banyaklah bergaul dengan Al-Quran. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah, ya. Maka kalau ini terjadi pada diri kita, yuk cepat kembali beristighfar, gantungkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yang bisa membuat hati kita keras dan rusak, itu adalah banyak makan dan banyak melakukan perkara-perkara yang haram, bahkan yang syubhat. Yang kelima, banyak tidur, ya. Maka hindari 5 hal ini tadi, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasakan diri kita untuk senantiasa bertilawah Al-Quran, ya, sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca dan ditadaburi serta diamalkan isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk senantiasa bertilawah, ya, mentadaburi dan mempelajari Al-Quran, menjadikan isi kandungan Al-Quran ini sebagai amalan sehari-hari kita. Semoga Allah mudahkan kita semua sehingga dengan bacaan Al-Quran menjadi tenang hati kita, terobati segala penyakit di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.